Kami dari kelompok 10 mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Jadi di sini kami akan menampilkan sebuah pembahasan terkait isu-isu yang emang lagi viral di akhir-akhir ini begitu. Nah, yang mana untuk pembahasan kami itu kami kemas dalam sebuah podcast yang nantinya teman-teman bisa saksikan di setelah video ini begitu kan. Akan tapi sebelum podcast itu ditampilkan, alangkah baiknya kita bisa berkenalan terlebih dahulu. Dan dari kelompok 10 ini beranggotakan 4 orang dan diawali dengan saya Aprilia Herawati dengan NIM 24010500237. Saya Nisandra ini dengan NIM 24010500257, nomor presensi 42. Saya Aroma Gita Sahara dengan NIM 24010500241. Dan saya Salasari Agustin dengan NIM 24010500231. Oke guys, karena anggota dari kelompok 10 ini sudah berkenalan satu persatu, maka dari itu selamat menyaksikan podcast dari kelompok kami terkait aspek sosial dalam ketahanan nasional. Selamat menyaksikan. Halo guys, kembali lagi di podcast sosial Kita Bicara, tempat kita ngobrol asik dan juga santai tapi tidak berdaging. Nah, guys, di episode kali ini kita tuh mau bahas hal-hal yang emang lagi viral di akhir-akhir ini, yang mana itu juga bersinggungan dengan kehidupan Gen Z dan juga Gen Alpha ya. Yang mana untuk topik yang akan kita bahas itu masih berkaitan dengan perilaku konsumtif di era digital gitu. Khususnya itu karena adanya pengaruh kayak budaya-budaya atau tren-tren TikTok, kemudian ada juga pengaruh gaya hidup akhir-akhir ini yang emang lagi menggila gitu guys. Nah, topik yang akan kita bahas ini, kenapa sih kita bahas itu? Karena ya beberapa netizen itu menanyakan, ya kenapa sih topik itu tuh ternyata bersinggungan sama adanya aspek sosial dalam ketahanan nasional gitu. Nah, maka dari itulah karena ada netizen yang bertanya, jadi di sini aku mencoba untuk menggali lebih dalam isu tersebut dengan mendatangkan ya tamu-tamu kita di episode kali ini guys. Oke, jadi di episode kali ini aku enggak sendiri, tapi sudah jelas aku ditemani oleh 3 orang di sini ya. Yang pertama di sini aku ditemani sama satu narasumber dan juga 2 komentator. Nah, sebelum kita mulai, kita tentunya itu harus kenal dulu guys bersama narasumber kita dan juga 2 komentator kita ini. Oke guys, jadi di episode kali ini seperti yang aku sampaikan tadi, kita ditemani dengan seorang narasumber yang emang beliau ini sedang menekuni banyak isu-isu yang emang sedang ya viral seperti yang mau kita bahas di episode kali ini. Mungkin untuk narasumber kita bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu ke netizen semuanya. Halo guys, kenalin aku Alfa. Oke guys, jadi narasumber kita ini bernama Mbak Alfa yang akan nantinya berbagi pendapat atau memberikan sedikit ilmunya lah kepada kita dan juga netizen semuanya. Oke, mungkin langsung berlanjut ke 2 komentar hebat kita. Di sini ada Halo guys, nama aku Anissa. Halo, dan aku Sasa. oh ya, jadi dulu komentar kita ini nantinya akan memberikan insight baru dan juga ya mungkin sedikit candaan kecil lah biar obrolan kita ini nggak kesegaran gitu ya. Oke, jadi guys, mungkin langsung aja nggak sih untuk kita bahas lebih lanjut terkait isu yang udah disampaikan tadi di awal ke netizen. Oke. Jadi langsung aja kita masuk ke topik utama ya, yang mana pada saat ini itu kan ini ya banyak sekali asumsi yang emang itu tuh yang viral, itu tuh yang dianggap menang. Iya betul. Nah, jadi sekarang itu banyak sekali orang-orang itu membeli ya entah itu barang, makanan itu bukan karena mereka itu butuh, tapi ya karena mereka itu ya pengen pengen mengikuti tren-tren itu loh yang emang sedang terjadi pada saat ini gitu ya. FOMO gitu ya? Ya
hampir kayak gitu sih. Ya mungkin di sini aku mau tanya dulu sih ke Mbak Alfa ya, selaku narasumber kita gitu. Nah, kenapa sih kayak budaya-budaya digital yang emang sekarang lagi viral, entah itu melalui media sosial, entah itu contohnya seperti pengaruh TikTok atau Instagram itu bikin masyarakat Indonesia itu semakin konsumtif gitu Mbak? Ya, jadi gini ya teman-teman. Menurutku sendiri, budaya digital itu sekarang nggak cuma mempengaruhi cara orang belanja ya, tapi juga mengubah cara orang memandang dirinya di masyarakat. Nah, konten-konten yang glamor, kemudian ini tuh bikin standar hidup ideal naik ya. Akhirnya banyak orang merasa harus mengikuti supaya dianggap layak secara sosial. Jadi perilaku konsumtif ini sebenarnya bikin hubungan sosial itu jadi penuh perbandingan, bukan untuk kebersamaan ya. Nah, ini nanti tuh yang berefek ke ketahanan sosial kita. Jadi begitu. Bener banget sih. Kadang tuh kayak kita beli barang itu nggak buat dipakai, tapi nggak cuma di foto, abis itu di upload ke story IG gitu kan? Seringnya gitu ya. Benar sih, soalnya seringkali ya nggak sering mungkin lah. Dari aku sendiri aja, misalnya kayak beli barang itu kadang kayak beli banyak-banyak tapi nggak dipakai gitu kan, jadi kayak kalau kamu belum tahu fungsinya beli nggak langsung beli pakai itu kan sayang kan, kayak kesimpan di lemari-lemari gitu. Oke, berarti ini kan intinya ini ya, banyak sekali orang yang memang kayak menurutnya maksudnya sendiri gitu ya. Oke nih, mungkin di sini aku sambil baca-baca komen netizen ya. Nah di sini tuh ada yang sempat komen sih, ini menarik ya, karena ya emang ini sangat nyambung ke topik kita. Jadi netizennya tuh nanya, tadi kan di awal itu memang aku dengar kayak kalau ternyata budaya konsumtif itu nantinya bisa berpengaruh ke aspek sosial dalam ketahanan nasional. Nah, di sini netizen itu sebenarnya sih, sebenarnya dampaknya ke ketahanan nasional itu gimana sih? Mungkin Mbak Alfa bisa jawab. Nah, menurutku sendiri ya, dampak yang terjadi atau dampak nyata yang bisa kita rasain itu lahirnya kesenjangan sosial ya. Nah, ketika satu kelompok ini tampil glamor, kemudian hidup hedon dan juga suka memandang gaya hidup orang, kemudian ada satu kelompok lain itu yang sedang mengalami kesulitan atau kesusahan ya. Nah, itu pasti akan memunculkan rasa iri, kemudian pasti ada ketidakpuasan dalam hidupnya. Nah, kemudian lama-lama itu pasti terjadi jarak sosial. Nah, dari sini itu pasti muncul konflik kecil seperti sindir-sindiran di media sosial ataupun sindir-sindiran di kehidupan nyata ya. Nah, kemudian akan muncul juga rasa minder sampai tekanan sosial. Nah, masyarakat bisa jadi saling curiga dan nggak saling percaya lagi. Nah, kondisi kayak gini tuh bisa bikin ketahanan sosial kita melemah. Yang awalnya masyarakatnya itu harmonis, kemudian solid, dan juga rasa kebersamaannya yang tinggi, ini tuh malah terkikis oleh budaya pamer. Nah, kalau hubungan sosial kita rapuh, otomatis tujuan ketahanan sosial kita, tujuan ketahanan nasional kita pasti juga akan terganggu ya teman-teman. Karena ketahanan sosial itu jadi inti dari kekuatan suatu bangsa gitu. Iya benar. Kayak tadi ya kayak sikap muda misalnya kayak anak muda zaman sekarang itu kayak mereka tuh benar-benar hedon banget sih hidupnya. Bahkan mereka tuh sering ikutin beberapa influencer gitu ya, tanpa difilter dulu kayak beli barang nih, terus mereka beli padahal nggak dipakai gitu. Terus kayak gimana ya, kebanyakan mereka tuh suka pamer. Nah itu tuh bisa gimana ya, menimbulkan juga rasa nggak gimana ya, maksudnya kayak banyak nih kayak nggak suka banget sih gini gitu kan. Terus sekarang tuh menurut aku ya media sosial itu malah bikin orang-orang tuh kayak bersaing gitu. Misal ada barang baru nih keluar, terus banyak orang tuh bersaing buat aku harus beli duluan nih, jangan sampai beli sama yang lain gitu. Itu sering banget sih menurut aku ya, media sosial tuh berpengaruh banget. Jadi itu gaya hidup konsumtif itu walaupun kelihatan sepele kayak cuma beli ini beli itu atau kayak ngikutin tren-tren gitu ya, sebenarnya walaupun kelihatan sepele itu gaya hidup konsumtif itu
dampaknya lumayan gede sih ya ke ketahanan nasional ini. Kayak ketika orang-orang itu mempunyai gaya hidup konsumtif kan biasanya mereka jadi terbiasa untuk mendapatkan sesuatu itu secara instan gitu ya. Jadi mereka tuh kayak mau beli ini beli itu pengennya langsung instan gitu. Gimana kalau inginkan sesuatu secara instan itu kan secara tidak langsung membuat etos kerja masyarakat itu semakin menurun kan. Terus produktivitas juga pastinya itu jadi menurun juga, di mana hal ini tuh nantinya pasti akan berdampak ke SDM di negara kita gitu. Nah, ujung-ujungnya tuh kan pengeluaran itu lebih besar daripada produksi di negara kita sendiri gitu kan. Nah, jadi masyarakat yang gak mandiri itu nantinya juga berpengaruh ke SDM negara kita. Jadi kalau orang terjebak dalam gaya hidup konsumtif itu negara juga termasuk ikut lemas sih. Soalnya ini tuh bukan cuma soal ekonomi tapi juga soal daya saing dan kemandirian dari bangsa Indonesia. Jadi menurutku ada istilah kayak gini, kelihatan kaya di sosmed tapi miskin di rekening gitu. Itu menurutku lumayan lah. Wow, bravo banget ya sih. Ternyata hal sekecil itu, hal yang emang mungkin kita anggap sepele gitu ya, ternyata emang efeknya tuh ya emang gede gitu loh. Bahkan ternyata ya emang benar-benar ngefek ke ketahanan nasional kita, walaupun ya emang juga secara langsung, tapi kalau itu juga ngaruh ke aspek sosial, itu juga ininya nantinya tetap berpengaruh ke ketahanan nasional gitu ya. Iya, betul. Nah, mungkin itu bisa terjawab tadi ya netizen yang bertanya begitu. Oke, kemudian selain itu juga banyak banget nggak sih kayak apa namanya fenomena kayak tren-tren hal TikTok gitu ya. Kemudian adanya konten-konten kayak get ready with me yang mana get ready with me itu kayak yaudah get ready with me belanja apa, get ready with me makan kemana gitu kan ya. Nah itu barang-barang viral yang emang stoknya itu langsung habis, bisa habis ya. Mungkin nggak munafik ya, di sini aku pun terkadang juga sedikit kepo kalau misal ada barang yang lagi viral gitu, terus aku lagi scroll gitu ya, terus kayak nemu yang muncul tuh barang ini terus sih ya. Terkadang tuh tetap ini gak sih, tetap kayak kepo itu sebenarnya apa sih yang bikin menarik itu apa gitu. Nah aku terkadang juga udah ngecek nih kayak di TikTok Shop itu kosong, di aplikasi Orange itu juga kosong, apalagi di aplikasi hijau itu juga kosong. Jadi kayak bener-bener ya lagi viral itu bener-bener langsung habis gitu, kelihatan banget gitu. Nah kalau semisal setelah aku ngedengerin sedikit percakapan tadi ya, itu ternyata memang bukan sekedar tren ya, tapi juga ternyata itu mencerminkan adanya pergeseran perilaku sosial. Ya betul ya yang disampaikan sama Mbak April atau April ini ya. Nah contohnya itu bisa dilihat dari tren hal atau barang viral. Nah banyak orang beli itu bukan karena kebutuhan, tapi ingin biar ikut-ikutan supaya dia tuh nggak kalah dari lingkungan sekitarnya ya. Ada yang ekonominya pas-pasan pun tetap ikut untuk beli barang viral tersebut karena takut dianggap nggak layak, takut dianggap nggak mampu, terus dianggap norak gitu ya. Nah fenomena itu menunjukkan bahwa tekanan sosial itu semakin besar dan masyarakat makin mudah dipengaruhi tren daripada kebutuhan nyata. Nah ketika tekanan sosial ini lebih dominan daripada kesejahteraan sosial, artinya ketahanan sosial kita sedang bermasalah. Itu. Berarti benar sih yang udah aku sampaikan ya. Ternyata memang hal sekecil itu, hal yang emang kita anggapannya kayak nggak penting, ternyata ya emang pengaruh banget sama pergeseran sosial gitu ya. Mungkin ya setelah kita mengulik lebih dalam, sebenarnya apa sih korelasi antara tadi konsumtif dan juga aspek sosial ketahanan nasional gitu ya. Nah ternyata ya setelah kita bahas memang korelasinya ada, dan ya ternyata kita dapat ilmu baru yang kita anggap sepele, ternyata emang itu tuh memberikan dampak yang luar biasa gitu. Nah mungkin di akhir di sini
ini selaku memang mahasiswa yang sedang mendalami isu-isu ini dan juga sedang meneliti terkait hal tersebut, sekiranya Mbak Arfa tuh sudah menemukan sebuah solusi belum nggak sih untuk menanggulangi adanya permasalahan-permasalahan yang memang sedang kita bahas di episode kali ini? Iya, jadi setelah aku mengikuti isu-isu viral ini ya, aku lebih ke menemukan beberapa solusi ya. Nah, yang pertama itu kita bisa membangun kesadaran kolektif. Terus juga kita perlu biasain diri buat nggak mengukur nilai diri dari barang yang kita punya. Kemudian solusi lainnya kita bisa menggunakan literasi digital. Juga penting supaya orang paham bahwa apa yang tampil di media sosial itu nggak selalu real ya atau nyata. Nah, kalau masyarakat bisa lebih realistis, lebih saling memahami dan gak gampang untuk terpecah hanya karena perbedaan gaya hidup, itu bakal bikin ketahanan sosial kita lebih kuat. Nah, influencer juga bisa berperan dengan menunjukkan hidup yang lebih apa adanya, bukan cuma glamournya aja yang ditampilin di media sosialnya influencer itu ya, gitu. Apa sih ini? Gak apa-apa deh kalian bilang orang gak beli ini, gak beli itu, nikah. Pokoknya kalian beli barang itu harus ada fungsi aja deh. Kalau kiranya emang butuh ya beli. Kalau enggak pun ya enggak apa-apa gitu loh. Enggak usah terlalu ngikutin tren gitu ya. Benar sih apa yang udah disampaikan sama Arfa sama Sasa tadi ya. Jadi ya beli sesuatu itu sekiranya tahu lah apa yang dibutuhin terlebih dahulu. Jangan kayak beli itu sesuai kayak tren digital atau yang kayak di tak itu ya. Tahu ya. Jadi pesannya dari pendapat dari Arfa dan Sasa itu beli sesuatu yang kalian butuhin, jangan yang kalian ingin. Nah, oke guys, mungkin ya kalian tuh bisa beneran ngedengerin terkait saran-saran tadi, reminder tadi dari narasumber dan juga komentator hebat kita di episode kali ini. Karena ya emang mungkin kita nggak sadar, karena itu emang kita anggap hal kecil, tapi ternyata itu berdampak besar ke kehidupan kita gitu ya, atau bahkan juga berdampak besar ke ketahanan bangsa dan negara loh guys. Dan mungkin kalian bisa catat baik-baik di hati kalian masing-masing terkait reminder tadi, karena ini memang topiknya sangatlah relevan begitu, dan juga ya kalian juga bisa berpikir lagi karena kalau itu tuh emang berpengaruh ke kehidupan kita. Nah, mungkin di sini aku mau nyampein lagi bahwasanya tadi narasumber juga komentator itu sempat menyampaikan kalau boleh kita tuh mengikuti tren, tapi kita juga harus sadar dan juga kita harus bisa mengontrol sekiranya kita tuh harus bagaimana, apa yang kita butuhkan dan apa yang emang nggak kita butuhkan. Nah, pesan aku sendiri ke kalian netizen semuanya, kalau memang kalian sayang bangsa, sayang negara Indonesia, coba deh kurangi sifat konsumtif kalian masing-masing gitu ya. Karena apa? Ya karena ya seperti yang tadi disampaikan oleh narasumber dan juga komentator hebat kita tadi gitu. Mungkin di akhir episode kali ini aku mau cek terima kasih banyak ke narasumber dan juga komentator karena ya obrolan kita itu juga udah sangat seru banget. Kayaknya juga ya semoga bisa bermanfaat untuk kita juga. Nah, netizen semuanya yang tadi kayaknya juga ramai banget ya ini. Aku lihat pada komen gitu. Tapi ya maaf ya netizen karena waktunya juga ini juga nggak banyak. Maka dari itu ya mungkin kalau kalian ada yang mau bertukar ide, cerita atau bagaimana, kalian bisa nanti komen di video yang nantinya akan ini begitu ya. Oke, karena dalam pembahasan kita sudah cukup sampai di sini saja. Mungkin ya, kalian bisa ingat lagi reminder dari narasumber dan juga komentator kita, dan juga reminder dari usaha yang tadi gitu. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya dengan pembahasan fire